Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suatu kehormatan buat saya. Pagi ini saya bisa bergabung bersama-sama dengan Anda di Devotion from Home. Hari ini saya ingin membagikan kepada Anda sekalian mengenai apa yang saya dapatkan dari Tuhan sewaktu saya memiliki waktu berdua devotion dengan Tuhan. Hari ini topik yang akan saya bagikan adalah kematian yang direncanakan. Kira-kira tahun lalu, saya membaca satu artikel yang terjadi di Korea Selatan. Orang-orang di sana ingin merasakan bagaimana sewaktu mereka berada di dalam peti mati. Bahkan ada tempat-tempat yang menyediakan penyewaan bagi orang-orang yang ingin merasakan bagaimana rasanya berada di dalam peti mati. Orang-orang harus membayar untuk itu. Mereka ingin merasakan, mereka tidur di dalam peti mati, mereka duduk di dalamnya. Bahkan mereka mempersiapkan foto mereka. Mungkin mereka ingin memperbaiki hidup mereka jika mereka sudah merasakan bahwa mereka harus meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di awal tahun ini, ketika pandemi COVID-19 datang, dan ketika orang-orang harus memakai masker, dan masker di pasaran begitu langka, banyak orang memakai atau menggunakan hal-hal lain untuk mengcover, untuk menutup wajah mereka, seolah-olah mereka memakai masker. Untuk apa mereka semua lakukan itu? Karena mereka takut terinfeksi virus COVID-19 tersebut. Mereka menggunakan hal-hal di sekeliling mereka yang bahkan di luar dugaan orang selama ini untuk mereka pakai sebagai masker mereka. Lalu saya ingin membagikan bagaimana Alkitab melihat mengenai kematian. Hari ini saya ingin membagikan dari kitab Yohanes mengenai kematian Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dari kitab Yohanes bab yang ke-11 ayat yang ke-53 dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat seolah-olah bahwa orang-orang jahat, bahwa orang-orang dunia ini yang merancangkan kematian Tuhan Yesus. Seolah-olah bahwa kematian Tuhan Yesus berada di tangan orang-orang dunia ini. Apakah benar seperti itu? Tapi kalau kita lihat di bab selanjutnya, di bab 12, ketika Tuhan Yesus diurapi oleh seorang wanita yang bersedia menggunakan minyaknya yang begitu mahal, menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak mahal tersebut. Di saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, yang mengatakan kepada wanita tersebut begitu sayang untuk menggunakan minyak begitu mahal membasuh kaki. Tuhan Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa waktunya sudah tiba. Jadi Alkitab menegaskan bahwa walaupun orang-orang dunia ini berusaha merancangkan kematian dia, tapi Tuhan tahu kapan waktu kematiannya. Lalu di bab berikutnya saya gunakan yang bahasa Inggrisnya, dikatakan bahwa sebelum perayaan Paskah atau Passover, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini,
kembali kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus berusaha mempersiapkan segala sesuatunya sebelum waktu kematiannya tiba. Di sini dikatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi murid-muridnya yang ada di dunia ini. Dalam beberapa tahun pelayanannya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Sehingga dalam waktu-waktu tersebut, tambah lama Tuhan tambah mengasihi mereka. Dan saya percaya bahwa buat Tuhan Yesus, Dia pun merasa begitu kesulitan untuk meninggalkan murid-muridnya di dunia ini. Tetapi Tuhan tahu bahwa jika Dia meninggalkan murid-muridnya di dunia ini dan Dia kembali ke surga, itu adalah satu hal yang benar. Ketika Tuhan Yesus tahu kematiannya telah dekat, Tuhan Yesus ingin mempersiapkan segala sesuatunya untuk murid-muridnya, untuk dunia ini, untuk setiap kita. Berikut adalah hal-hal yang Tuhan Yesus berikan sebelum kematiannya. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan example, Tuhan memberikan contoh kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lakukan seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Artinya Tuhan menjadi contoh. Tuhan sudah memberikan apa yang benar selama Dia di dunia ini. Dan Tuhan menginginkan murid-muridnya melakukan persis apa yang Dia beri contoh buat setiap mereka. Yang kedua, hal yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya sebelum kematiannya, yaitu commandment atau perintah. Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya to love one another, sama seperti Tuhan mengasihi setiap mereka. Tuhan ingin bahwa setiap murid-muridnya mengasihi satu sama lain. Hal yang berikutnya, yang ketiga, adalah encouragement. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun. Karena Tuhan tahu ketika Dia harus meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tuhan Yesus katakan, let not your hearts be troubled. Believe in God. Percaya kepada Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menguatkan setiap mereka. Hal yang keempat, Tuhan memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan meminta kepada Bapa di surga untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menguatkan mereka, yang akan memberikan kekuatan buat mereka dari dalam. Hal yang terakhir yang Tuhan berikan adalah doa. Tuhan berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, pelihara murid-murid, pelihara mereka Tuhan, buat mereka supaya tetap menjadi satu ketika aku kembali kepada Engkau. Semuanya itu Tuhan siapkan sebelum waktu kematiannya tiba. Bahkan ketika Tuhan Yesus waktunya tiba untuk mati di kayu salib, hal terakhir atau perkataan terakhir yang Tuhan katakan di atas kayu salib, tetelestai, it is finished, sudah selesai, yang mengartikan bahwa Tuhan Yesus sudah siap. Semuanya sudah Tuhan siapkan untuk murid-muridnya, supaya firman Tuhan tidak stop sampai kematiannya, tetapi akan terus murid-muridnya bagikan. Bahkan sampai setiap kita hari ini merasakan dan tetap mendengarkan firman. Saya ingin membagikan dan mengumumkan mengenai kenyataan kehidupan kita sehari-hari saat-saat ini. Ketika saya melihat satu foto, ini adalah
satu pasien yang terkena COVID-19 dan harus meninggal. Prosesnya adalah dia harus dibungkus dengan plastik dan lalu disemprot dengan disinfektan. Jika kita melihat hal seperti ini, saya merefleksikan diri saya bahwa kita itu we are nothing. Kita itu bukan apa-apa. Bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bisa bawa apa-apa. Yang bisa kita tinggalkan adalah hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saya ingin menutup dengan ini, bahwa beberapa waktu belakangan ini saya melihat orang-orang di sekeliling saya harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka sayangi. Ada satu ibu yang harus kehilangan anaknya yang masih kecil, umur 9 tahun, harus meninggal tiba-tiba karena kecelakaan. Ada satu rekan yang harus kehilangan ibunya secara tiba-tiba dan harus dikuburkan dengan prosedur COVID-19, sehingga tidak bisa mendampingi sewaktu hari-hari terakhirnya. Semuanya begitu cepat. Ada juga kenalan yang saya tahu bahwa dia harus kehilangan ibunya yang berada di negeri yang berbeda. Di saat-saat seperti saat ini sulit untuk pergi keluar kota ataupun keluar negeri dengan pesawat, sehingga dia hanya bisa menyaksikan penguburan ibunya secara online. Yang terakhir saya melihat satu kenalan saya, seorang ibu, dia harus kehilangan suaminya secara mendadak. Padahal suaminya hanya meminta izin untuk pergi main basket. Dan secara tiba-tiba ketika suaminya setelah main basket istirahat di pinggir lapangan, dia kena serangan jantung dan harus meninggal secara mendadak. Ibu ini tidak bisa terima. Ibu ini menyalahkan Tuhan. Ibu ini merasakan bahwa selama ini dia sudah berusaha melayani Tuhan, tapi dia mengatakan kepada Tuhan, seolah-olah seperti ini balasannya. Dia sulit untuk percaya kembali kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa ketika setiap dari kita banyak pertanyaan, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa orang-orang terdekat saya atau orang yang saya sayangi harus diambil Tuhan begitu cepat dan begitu tiba-tiba. Well, saya juga punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi saya tahu bahwa tidak semua hal Tuhan bisa jelaskan kepada kita saat-saat ini. Sama seperti kita kepada anak-anak kita, bahwa banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan atau tidak bisa yang kita share, kita bagikan kepada anak-anak kita mengenai hal-hal yang kita alami. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa belum waktunya buat anak-anak kita, atau mungkin nikmat mereka belum cukup untuk bisa berbagi cerita tersebut dengan kita. Tuhan pun sama. Mungkin Tuhan punya berbagai misteri yang belum kita pahami sampai saat ini. Tapi saya hari ini mau encourage setiap kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan begitu sayang kepada kita. Di Mazmur 116 ayat 15 mengatakan bahwa
berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi mari kita berpikir bahwa setiap orang yang harus meninggalkan kita itu begitu berharga buat Tuhan. Kadang kita merasa bahwa orang-orang tersayang kita harus meninggalkan kita, lalu kita menyalahi Tuhan, seolah-olah kita merasakan bahwa kita lebih sayang orang-orang tersebut daripada kita sayang kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata justru sebaliknya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Buat Tuhan berharga. Jadi mari saya encourage setiap kita dari ayat Filipi 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Jadi mari setiap dari kita saya encourage hari ini, ketika kita memiliki waktu-waktu sekarang ini, mari kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan buat orang sekeliling kita, buat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Kita lakukan terbaik buat setiap mereka. Mari kita persiapkan kematian kita yang tidak pernah tahu kapan waktunya. Selama masih ada waktu, mari kita lakukan yang terbaik. Mari kita lakukan bahwa sama yang seperti Tuhan Yesus lakukan, bahwa jangan sampai firman Tuhan ini berhenti di saat ini. Apalagi masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di mana tempat berusaha memblok kita untuk membagikan firman Tuhan. Mari kita layani orang-orang yang kita sayang, seolah-olah this is our last day. Dan today is gain, bahwa ketika waktunya kita harus meninggalkan dunia ini, satu keuntungan bagi kita bahwa kita kembali kepada Bapa di surga. Dan mari kita sama-sama berpikir bahwa setiap orang yang kita sayangi dan sudah meninggalkan kita lebih dulu dan kembali kepada Bapa di surga, bahwa itu suatu keuntungan buat mereka, bahwa mereka lebih dulu dari kita untuk bisa kembali kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, ada kekuatan dari Engkau Tuhan, ada penghiburan dari Engkau Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan bahwa mulai hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan akan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dalam hidup kami Tuhan, untuk Engkau Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, bahwa tidak tahu Tuhan kapan waktu kami harus kembali kepada Engkau Tuhan. Tapi kami berusaha ingin melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan saat-saat ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Roh Kudus untuk melakukan yang terbaik Tuhan, untuk meninggalkan hal-hal yang baik, yang benar Tuhan, kepada setiap orang yang kami kasihi, kepada keturunan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami hari ini dilepaskan Tuhan atas semua duka cita, atas semua penuduhan kepada Engkau yang mengatakan bahwa Engkau tidak memiliki kendali Tuhan atas kematian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada penghiburan Tuhan, ada kelegaan Tuhan hari ini, bahwa Engkau yang berbicara kepada setiap kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan. Aku berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian untuk mendengarkan firman hari ini. Mari tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, dan bahwa segala sesuatu berada di dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan memberkati.